Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah salat Id Masjid Istiqomah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum pelaksanaan ibadah salat Idul Adha dilaksanakan, kami mewakili pengurus Masjid Istiqomah beserta panitia kurban ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, khotib Idul Adha pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Hazim Abu Aiman LCMA. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan imam salat akan diimami oleh Ustadz Abdul Aziz Al-Mashhur. Berikutnya seputar informasi berkenaan hewan kurban yang sudah terkumpul di panitia Masjid Istiqomah, panitia kurban Masjid Istiqomah. Sampai saat ini alhamdulillah sudah terkumpul sebanyak 12 ekor sapi dan 64 ekor kambing. Insya Allah akan disampaikan kepada kurang lebih 984 mustahik di sekitaran Masjid Istiqomah. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kepercayaan Bapak, Ibu, dan para pengkurban yang telah menitipkan hewan kurbannya kepada kami. Semoga kami bisa melaksanakan amanah dari jemaah sekalian dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga berkenan tentang ketertiban sholat, mohon agar bersama-sama menjaga ketertiban, mengisi soft yang masih kosong di depannya, dan tidak mengaktifkan alat komunikasi atau men-silent agar dalam ibadah sholat kita tidak terganggu, kekhusyuan kita tidak terganggu. Sekian informasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan pelaksanaan ibadah sholat dan mendengarkan ceramah dari khotib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ilahil awwalin wal akhirin wa qayyimis samawati wal ardin. Alima ma kana wa ma lam yakun wa ma la yakun. وعلم ما لم يكن إذا كان كيف كان يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون سبحانه جل الله في علاه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن هو الأول وليس قبله شيء وهو الآخر وليس بعده شيء وهو الظاهر وليس فوقه شيء وهو الباطن وليس دونه شيء وهو على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه اتخذه الله خليلا كما اتخذ الله جل شأنه في علاه إبراهيم خليلا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك عليه وعلى الأنبياء أجمعين أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه جل في علاه أن يجعلنا تحت قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ونسأله جل في علاه أن يجعلنا تحت قوله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ثم أما بعد معاشر المسلمين عباد الله، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala
Di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia, dikumpulkan kita bersama oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama merasakan nikmatnya sujud kepada Allah. Karena akan ada suatu saat di mana seorang hamba tanpa terkecuali berangan-angan, mereka diberikan kesempatan sujud walau sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadallah, ketahuilah bahwa sesungguhnya kapanpun kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan satu amalan yang saleh sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ikhlas melakukannya karena Allah, maka sesungguhnya itulah nikmat yang patut untuk disyukuri oleh seorang hamba. Karena sesungguhnya di dunia ini hanya ada dua, perkara akhirat dan perkara dunia. Seorang muslim hidup di dunia harus cerdas. Tidak layak seorang muslim bersyukur kepada Allah dengan sesuatu yang kecil dan sedikit. Namun di saat dia diberikan sesuatu yang mahal oleh Allah, dia tidak menyadari kalau itu sesuatu yang mahal, sehingga dia lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di kalangan kita berbangga, bersyukur, baru mendekatkan diri kepada Allah, bergembira tiada henti saat dia diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa dunia itu tidak ada angkanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dunia itu sebesar apapun kita dikasih oleh Allah tidak akan pernah bertambah nilai di sisi Allah, karena nilainya nol. Angka yang nol berapapun kita tambah tidak akan bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya indallahi ta'dilu janaha ba'udatin lama saqallahu kafiran syurbata ma." Andaikan dunia ini ibadallah bernilai di sisi Allah sama nilainya dengan satu sayap nyamuk, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan seteguk air minum bagi orang kafir, karena tidak layak. Sesuatu yang bernilai tidak akan diberikan oleh Allah kepada orang kafir sedikit pun. Namun yang bernilai itu hanya diberikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran ibadallah apabila dunia ini diobral oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir, orang beriman, fasik, munafik semuanya dikasih. Kenapa? Karena tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang muslim dalam kehidupan dunia ini, saat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan beramal saleh, maka sejatinya hakikatnya itulah kenikmatan yang paling berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Siapa yang diberikan hikmah, amalan saleh apapun bentuknya, sesungguhnya dia diberikan pemberian yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rak'atul fajr khairun minad dunya wa ma 'alaiha." 2 rakaat salat sunnah yang engkau lakukan, engkau laksanakan ikhlas karena Allah, lebih baik daripada dunia dan seisinya ibadallah. Dunia dan seisinya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis Nabi menjanjikan kepada seorang hamba saat dia melaksanakan satu amalan saleh tertentu Allah akan membalas amalan salehnya di dunia. Kenapa? Karena sesungguhnya dunia ini beserta isinya tanpa terkecuali tidak punya nilai di hadapan Allah, sehingga dunia ini tidak bisa dijadikan sebagai ganjaran pahala untuk satu amalan saleh. Satu amalan saleh yang dilaksanakan oleh seorang hamba ikhlas karena Allah tidak bisa dibayar dengan dunia beserta isinya. Maka apabila kita diberikan kesempatan oleh Allah beramal saleh, tidakkah kita layak untuk bergembira dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan dibalik. Saat kita diberikan sesuatu yang sedikit kita bersyukur, saat kita diberikan sesuatu yang mahal dan banyak nilainya, harganya, ternyata kita tidak bersyukur. Suatu hari Harun Ar-Rasyid datang kepada seorang ahli ibadah, Fudail ibnu Iyad. Kata Harun Ar-Rasyid, ma azhadaka fid dunya. Apa yang membuat kau zuhud terhadap dunia? Apa yang membuat kau tidak tertarik dengan dunia? Kata Fudail ibnu Iyad, bal anta azhadu minni.
Justru engkaulah lebih zuhud daripada saya. Kenapa, kata Harun Ar-Rasyid? Bagaimana mungkin engkau tidak lebih zuhud daripada saya? Saya tidak tertarik dengan dunia karena murah. Wajar. Semua orang tidak tertarik dengan sesuatu yang murah. Tapi kamu tidak tertarik dan tidak senang dengan sesuatu yang mahal, yaitu akhirat. Maka pertanyaannya sekarang, siapakah yang lebih pantas untuk disebut yang paling zuhud? Kamu apa saya? Kata Harun Ar-Rasyid, saya lebih zuhud. Siapa yang lebih pantas untuk disebut zuhud di dunia ini, ibadallah? Orang yang tidak senang amalan soleh, karena dia sesungguhnya tidak butuh dengan sesuatu yang mahal. Orang yang tidak tertarik dengan dunia, wajar disebut zuhud, karena dia tidak tertarik dengan sesuatu yang murah. Maka kalau kita ditanya siapakah yang lebih zuhud di dunia ini, orang yang tidak tertarik dengan amalan soleh, orang yang lebih senang dunia daripada akhirat, dialah orang yang paling zuhud, karena dia tidak tertarik dengan sesuatu yang mahal, dia lebih tertarik dengan sesuatu yang murah. Orang yang beramal soleh, mereka wajar disebut orang yang zuhud, tapi tidak lebih dahsyat zuhudnya daripada orang pecinta dunia. Ma'asyiral muslimin ibadallah. Oleh karenanya, sekali lagi kita beramal soleh, tidak akan bisa dunia ini dijadikan sebagai ganjarannya, ibadallah. Lihatlah dan dengarlah satu sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh a'immatul hadis. Nabi SAW menceritakan orang yang pada hari kiamat terakhir keluar dari neraka dan terakhir dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, itu manusia yang terakhir. Bisa kita bayangkan mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir hari kiamat, orang yang paling buruk agamanya di hadapan Allah orang ini, namun dia masih dinilai oleh Allah meninggal dalam keadaan beriman, sehingga dia tidak kekal di dalam neraka. Dengarkanlah bagaimana Rasulullah menceritakan dan ganjarannya yang luar biasa. Kata Nabi SAW, ketika Allah sudah memberikan keputusan kepada seorang hamba yang kekal di dalam neraka, mereka yang kekal di dalam surga semuanya sudah masuk ke dalam surga tanpa terkecuali. Tersisalah seorang hamba yang dikeluarkan oleh Allah dari neraka dan belum dimasukkan ke dalam surga, ditunda, dan dia masih dihadapkan wajahnya ke neraka. Dia tersiksa sekalipun dia sudah dikeluarkan dari neraka. Akhirnya dia memohon kepada Allah, ya Rabb, palingkan wajah saya dari neraka ini, karena sungguhnya baunya dan panasnya menyengat dan membakar wajah saya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada hamba tersebut, wahai hamba, kalau saya palingkan wajahmu, apakah kamu, kalau saya palingkan wajahmu dari neraka, apakah kamu akan meminta yang lain? Kata hamba tersebut, tidak ya Allah, wa izzatika la as'aluka ba'dahu, demi kemahabesaranmu aku tidak akan meminta selain itu. Akhirnya dipalingkan wajahnya dari neraka dan dihadapkan ke pintu surga, baru dihadapkan ke surga. Begitu dia melihat surga, dia tidak ridha kalau dia tidak masuk ke dalam surga. Dia akhirnya tercengangah, dia tidak bisa ngomong melihat keindahan surga. Akhirnya dia memohon lagi kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, dekatkan saya ke pintu surga. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bukankah kamu tadi sudah berjanji tidak akan minta selain itu? Kata hamba tersebut, ya Allah, jangan jadikan saya hambamu yang paling celaka. Subhanallah, jangan jadikan saya hambamu hamba yang paling celaka. Padahal dia orang yang sudah dikeluarkan dari neraka, tapi belum dimasukkan ke dalam surga, ditunda. Dia menilai siapapun yang belum sempat menikmati surga itu adalah hamba yang paling celaka. Dia menilai dirinya orang yang paling celaka. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kepada dia untuk masuk ke dalam surga. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika hamba tersebut masuk ke dalam surga, apa kata Allah? Tamanna. Subhanallah, tamanna. Silahkan kamu sebut apa yang kamu inginkan, apa yang pernah terlintas di benak kamu waktu di dunia. Kalau kamu masuk surga, kamu akan minta ini dan itu. Silahkan kamu sebut semua, kata Allah. Akhirnya hamba tersebut, ya Allah, saya mau ini, ya Allah, saya mau ini, ya Allah, saya mau ini, semuanya.
sampai selesai dia tidak tahu lagi apa yang mau dia sebut. Andaikan kita didatangi orang kaya, kemudian kita diminta sebut apa yang kamu inginkan, mungkin sebelum selesai apa yang kita inginkan kekayaannya sudah habis. Ini hamba ini ibadah Allah. Bayangkan orang yang terakhir masuk ke dalam surga, orang yang paling buruk agamanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, namun karena dia punya amal saleh yang sedikit yang membuat dia bisa masuk surga Allah, dibalas dengan imbalan yang luar biasa. Kata Allah, silahkan sebut semua apa yang kamu inginkan, sampai dia tidak tahu mau menyebut apa lagi. Akhirnya diingatkan oleh Allah, di dalam surga ada ini, silahkan kamu minta. Hamba tersebut meminta. Kata Allah, di dalam surga ada ini, silahkan kamu minta. Hamba tersebut meminta. Akhirnya kata Allah, semua yang kamu minta segera akan saya kasih. Bahkan kata Allah, akan saya lipat gandakan 10 kali lipat. Subhanallah. Itu ibadah Allah. Orang yang paling buruk agamanya di hadapan Allah, namun dia masih mati dalam keadaan beriman. Bagaimana amalan solehnya dinilai oleh Allah dengan ganjaran yang luar biasa. Begitulah ulama kita, para nabi dan orang saleh menilai bahwa sekali kita beramal saleh, kita hakikatnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang sangat mahal. Maka ibadah Allah, tidak heran jika para ulama kita mengatakan, barang siapa yang bergembira di saat diberikan dunia, tapi dia tidak bergembira dan bersyukur saat diberikan kesempatan beramal saleh, sesungguhnya dia majnun. Dia itu orang gila. Kita lihat bagaimana seorang anak hanya diberikan sebuah mainan, dia gembira luar biasa, padahal seorang bapak yang memberikannya itu sesuatu yang tidak bernilai. Begitulah orang yang cinta dunia. Begitu diberikan harta, dia bergembira minta ampun tanpa batas. Diberikan kesempatan untuk beramal saleh, seakan-akan tidak ada nilainya ibadah Allah. Bagaimana Allah memandang hamba tersebut? Bagaimana orang saleh memandang hamba tersebut? Jauh lebih buruk daripada seorang anak kecil yang hanya diberikan mainan. Dia bergembira saat diberikan yang murah, namun saat diberikan sesuatu yang mahal dia tidak bergembira. Ma'asyiral muslimin ibadah Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Namun ibadah Allah, sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "An-nasu niyamun idza matu intabahu." Manusia itu kebanyakan tidur di dunia. Kapan dia sadar kalau akhirat itu mahal? Kapan seorang hamba itu sadar kalau amalan soleh itu mahal? Dan kapan dia sadar 100% bahwa dunia itu sangat murah, tidak ada nilainya? Saat dia sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua orang yang meninggal dunia, yang belum sempat menjadi orang saleh waktu di dunia karena tidak punya amalan saleh, semuanya pasti akan mengatakan, "Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib." Ya Allah, andaikan Engkau berikan aku kesempatan untuk hidup walau sesaat ke dunia. Mau ngapain kamu kembali hidup ke dunia? Apakah dia mau buat bangunan? Tidak. Mau mengumpulin harta? Tidak. Kenapa? Karena dia sudah tahu dan yakin seyakin-yakinnya harta itu tidak ada nilainya ibadah Allah. Apa kata dia? Fa as-saddaqa wa kum minas salihin. Saya ingin sedekah dan saya ingin menjadi orang saleh. Baru dia yakin bahwa amalan saleh itu mahal. Setelah dicabut nyawanya, setelah amalan soleh dan keyakinannya tidak lagi bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin ibadallah, maka Nabi SAW mengabarkan kepada kita semua bahwa orang yang sadar di dunia ini betapa mahalnya amalan soleh dibanding dengan orang yang tidak sadar, itu 1:1000. Dalam satu riwayat 1:100 ibadallah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, diriwayatkan oleh seorang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, kata Nabi SAW, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memanggil Adam. Kemudian Allah akan mengatakan, "Ya Adam, wahai Adam, akhrij ba'than nar." Keluarkan dan pisahkan dari keturunanmu yang berhak untuk menjadi ahli neraka. Adam tidak tahu berapa jumlahnya, karena tidak semua cucu keturunannya dia tahu jumlahnya. Akhirnya kata Allah, kata Adam alaihissalam, "Kam ya Rabb?" Berapa ya Rabb? Berapa perbandingannya antara ahli surga dari keturunanku dan ahli neraka? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Min kulli alfin 999." Setiap 1000 dari keturunanmu, maka keluarkan 999 jadi ahli neraka dan 1 yang selamat jadi ahli surga. Dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi SAW, Allah mengatakan kepada Adam,
Dari setiap 199 jadi ahli neraka, satu yang selamat. Dipadukan oleh ahli hadis karena keduanya sama-sama hadis yang sahih. Mereka mengatakan, apabila digabungkan Ya'juj dan Ma'juj kepada umat Islam dan umat manusia semuanya, maka penduduk surga dan penduduk neraka presentasinya 1:1000. Kalau dikeluarkan Ya'juj dan Ma'juj, hanya umat manusia sampai hari kiamat mulai dari Adam, penduduk surga dibanding penduduk neraka 1:100. Setiap 100 satu yang selamat. Hadis ini ketika disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat radhiyallahu anhu, mereka menangis terisak-isak karena mereka bertanya, siapa orang yang satu itu ya Rasulullah? Siapa orang yang satu itu? Kalau 1:1000, siapa yang tersisa di kalangan kami? Para sahabat menangis. Tenanglah kalian, kata Nabi SAW, generasi kalian banyak di kalangan orang yang menjadi ahli surga. Namun kata Nabi SAW, yang banyak menjadi ahli neraka adalah generasi-generasi yang datang setelahnya. Maka ibadallah, pesan di akhir khutbah ini para ulama berpesan seperti ini. Andaikan Allah takdirkan di satu kampung, di satu tempat tinggal, Allah takdirkan hanya 10 orang yang akan menjadi ahli surga, maka usahakan minimal kita orang ke-10. Kalau ternyata di kampung kediaman kita hanya 5 orang, usahakan kita yang ke-5. Kalau ternyata Allah takdirkan di kampung kita hanya 1 orang yang selamat menjadi ahli surga, usahakan kitalah orangnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ibadallah, menjadikan kita orang-orang yang senantiasa sadar bahwa amalan soleh itu adalah suatu pemberian yang sangat mahal. Sebelum kita sadar, di mana kesadaran tidak lagi bermanfaat untuk kita dan tidak mungkin lagi kita kembali ke dunia. Mari di akhir khutbah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberkahi kita, akhir usia kita diberkahi oleh Allah, bisa memandang dunia ini sesuatu yang murah. Amalan saleh adalah pemberian yang mahal, sehingga kita termasuk seperti orang yang disebutkan oleh Nabi SAW kepada Salman, andaikan agama itu diturunkan oleh Allah di bintang, maka tidak akan ada yang bisa mendapatkan kecuali orang seperti Salman, yaitu orang yang punya cita-cita yang kuat meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil khaira ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.